Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dedek Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan di hari ini. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Nanti akan saya doakan sesudah saya selesai menyampaikan kebenaran firman di kesempatan kali ini. Dan puji Tuhan, saudara yang telah bergabung juga dengan saya bisa membantu saya untuk dapat membagikan live ini di akun Facebook Bapak Ibu. Sehingga nantinya berkat yang saudara terima juga bisa diterima oleh orang lain yang ada di luar sana. Dan mari bersama sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Untuk kami kembali mau merenungkan sebagian daripada sabda firman. Hamba doa engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan membaca Alkitab Markus pasal yang pertama. Dan saya akan mulai dari ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, jadi Alkitab mengatakan ada orang kusta yang datang kepada Yesus, dan mengenai kondisi orang kusta ini sudah banyak kali ya saya khotbahkan bahwa orang kusta ini mengalami sebuah penderitaan baik secara fisik maupun secara mental, ya. Secara fisik penderitaan terjadi karena penyakit ini adalah penyakit yang menggerogoti tubuh. Kalau saudara mengidap kusta, virus kusta, maka perlahan-lahan tubuh saudara, bagian-bagian tubuh saudara akan meleleh. Dan ini menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang begitu luar biasa. Yang membuat penyakit ini semakin mengerikan adalah penyakit ini adalah penyakit menular. Sehingga siapapun yang mengidap penyakit kusta, dia akan diasingkan. Dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan banyak orang atau berdekatan dengan orang-orang lainnya, orang-orang sehat lainnya. Itulah sebabnya bagi orang kusta dibuat sebuah aturan bahwa seorang yang mengidap penyakit kusta tidak boleh tinggal di lingkungan masyarakat. Mereka harus diisolasi di suatu tempat. Apabila ada orang kusta yang melewati, ya, berjalan di tengah-tengah orang yang sementara berjualan, maka tidak akan ada orang lagi yang membeli, ya, jualan yang dijajakan di pinggir jalan atau di pasar di mana orang kusta itu lewat. Orang kusta itu akan menggunakan baju compang-camping, kemudian rambut mereka akan dibiarkan terurai, dan mereka akan dipakaikan sebuah kalung yang ada loncengnya, sehingga ketika lonceng itu berbunyi, maka orang kusta akan berteriak najis untuk memperingatkan orang lain agar tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Karena penyakit itu menular dan penyakit itu menajiskan orang lain. Bahkan ada sebuah literatur yang saya baca, kalau misalkan seorang yang mengidap penyakit kusta berbicara dengan orang yang sehat, maka ada jarak yang mengatur. Kalau arah angin bertiup dari orang sehat ke orang kusta, maka jaraknya sekitar 5 meter. Tapi kalau misalkan ya ada angin yang bertiup dari orang kusta ke orang sehat,
maka dia harus berdiri bahkan jauh-jauh lebih daripada 5 meter. Itulah sebabnya saya katakan bahwa mereka yang mengidap penyakit kusta bukan hanya menderita secara fisik, tapi menderita secara mental. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau yang menderita kusta adalah seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak. Mereka harus terpisah daripada keluarga mereka. Katakanlah yang menderita penyakit kusta seorang ayah. Bagaimana dia harus dipisahkan dari istrinya. Bagaimana dia harus dipisahkan dari anak-anaknya. Bagaimana dia perlu dipisahkan dari lingkungannya, dari keluarganya, dari rumahnya sendiri. Dan diisolasi di suatu tempat yang bahkan dia sendiri tidak menginginkan itu. Siapapun yang mengidap penyakit kusta, maka itu adalah tanda berakhirnya kebahagiaan di dalam hidupnya. Di zaman itu saudara-saudara, penyakit kusta itu sulit untuk disembuhkan. Bahkan kalau saya membaca Alkitab, dari antara orang Israel yang mengidap penyakit kusta, kata Yesus hanya orang Aram yang pernah mengalami kesembuhan, yakni Naaman. Ini lepas daripada Maryam, ya, saudaranya Musa dan Harun. Ya. Naaman yang mengalami kesembuhan dari penyakit kusta. Yang lain orang Israel tidak pernah mengalami kesembuhan dari penyakit kusta. Artinya penyakit ini adalah penyakit yang benar-benar berbahaya. Siapapun yang mengidap penyakit ini, maka tidak akan ada hal baik lagi yang akan terjadi dalam kehidupan. Maka dengan kondisi yang seperti itu, kata Alkitab, orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan segala kondisi keadaan yang sangat memprihatinkan. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, bahwa kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita mengalami kemalangan yang begitu luar biasa dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Ya. Tidak ada siapapun yang dapat membantu kita. Tuhan mengizinkan saudara ada di tempat yang seperti itu, agar saudara bisa mengharapkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi ketika hari ini mungkin engkau ada dalam kondisi yang sama seperti orang kusta yang diceritakan oleh Alkitab. Di mana engkau sendiri, engkau terpuruk, engkau merasa benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat mengulurkan tangan untuk menolong saudara. Ya, mereka mungkin memiliki keinginan untuk menolong saudara, tapi mereka tidak punya kemampuan itu untuk menolong saudara. Saya percaya Tuhan mengizinkan kita berada dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, agar kita berhenti mengharapkan manusia dan kemudian memalingkan wajah kita kepada Allah dan mengharapkan Allah untuk menolong setiap kita. Ya, kita memalingkan diri kita dari manusia, kemudian kita mengharapkan Dia. Maka jangan pernah menjadi kecewa dan putus asa dalam kondisi yang buruk dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan, karena itu bisa jadi sebagai jalan bagi saudara untuk mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Maka yang luar biasa saudara, ketika orang kusta ini datang kepada Yesus, Alkitab mengatakan dia datang dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Ya. Saudara, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Alkitab mengatakan dia berlutut ya di hadapannya dan ia memohon bantuannya. Saudara, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang kusta ini. Dia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong dia hanya Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang dapat menolong dia. Maka kalau Yesus tidak menolong dia, maka dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan. Itulah sebabnya dia berlutut dan memohon. Saya membaca dalam Alkitab saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan orang Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Satu tujuan Tuhan ingin merendahkan orang Israel, merendahkan hati mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Alkitab mengatakan Tuhan membenci yang namanya kesombongan. Kesombongan adalah sikap hati di mana seseorang merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Padahal berulang kali saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, tidak ada satupun yang dapat kita miliki dalam hidup ini yang membuat kita tidak membutuhkan Tuhan lagi.
Saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Tidak peduli berapa banyak uang yang kau punya. Dan tidak peduli jabatan apa yang kau miliki pada hari ini. Sekali lagi tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini yang membuat kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Orang-orang yang mengharapkan dirinya sendiri. Orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidup ini. Saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yang menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, kata Alkitab, orang tersebut akan mengalami sebuah keberhasilan. Maka jadilah umat yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah mengharapkan apapun, mengandalkan apapun meskipun engkau bisa melakukannya. Karena engkau tahu bahwa Tuhanlah sumber pengharapan setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh orang kusta ini. Saudara perhatikan kalimat yang disampaikannya kepada Yesus. Dikatakan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, ada dua hal yang terjadi di sini. Kenapa orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yang pertama, karena orang kusta ini tahu diri. Bahwa di tengah masyarakat yang bersosial, orang kusta ini berada pada tempat yang paling rendah. Orang-orang memandang sebelah mata bagi setiap mereka yang mengidap penyakit kusta. Jika dia berkata kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kenapa saudara-saudara? Karena dia tahu ada begitu banyak orang yang tidak mau berurusan dengan orang kusta. Tidak akan ada orang yang mau sedikit pun berurusan dengan mereka yang punya penyakit kusta. Saudara, kadang-kadang kelemahan, kekurangan yang kita miliki membuat kita dipandang sebelah mata, kan? Iya kan? Dan tidak ada orang yang mau berurusan dengan kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita susah. Ya, mereka tahu kita tidak punya apa-apa. Dan lebih buruk lagi mereka tahu kita tidak bisa memberikan keuntungan apapun kepada mereka. Sehingga mereka tidak mau berurusan dengan kita. Ya. Bahkan mungkin kita hanya akan menjadi beban bagi mereka. Sehingga memandang pun ke arah kita. Mereka tidak mau. Saya teringat bagaimana ketika Daud itu di tengah-tengah kesukarannya yang besar. Dia berkata, Tuhan, saya ini hanya sama seperti pecahan tembikar. Saudara tahu pecahan tembikar itu kalau zaman sekarang itu sama seperti pecahan apa ya? Orang Manado bilang pica botol. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Ya, saudara, pecahan botol, beling, ya beling. Beling itu kan tidak ada gunanya. Ya, untuk apa sebuah beling? Tapi Daud mengatakan itu di hadapan Tuhan. Saya hanya beling. Saya hanya pecahan botol yang tidak akan pernah diindahkan oleh siapapun. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Manusia boleh tidak mempedulikan kita. Karena kita mungkin tidak akan pernah membawa keuntungan sedikit pun bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus peduli dengan saudara. Tuhan peduli dengan kita. Ya. Karena Tuhan sayang dengan saya dan saudara. Saya bikin status beberapa waktu yang lalu. Dengan diberikannya Yesus kepada kita, itu membuktikan bahwa Tuhan sayang dengan saya dan saudara.
Mother Teresa pernah berkata kepada seorang anak muda, kalau engkau ingin tahu seberapa besar kasih Tuhan dalam hidupmu, pandanglah ke kayu salib. Maka di sana engkau akan melihat betapa Tuhan mengasihi engkau. Dengan diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dan ini penting bagi setiap kita Bapak Ibu. Karena manusia membutuhkan yang namanya penerimaan. Meskipun mungkin kita ditolak oleh manusia, tetapi sekiranya engkau tahu bahwa engkau diterima oleh Tuhan, maka itu lebih daripada cukup. Daud pernah berkata dalam kesengsaraan hidupnya ketika dia terus-menerus mengalami penolakan bahkan dari dalam keluarganya sendiri. Dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Namun Tuhan menyambut aku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia ada bagi setiap saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Orang kusta ini datang dan berkata kepada Yesus, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yang kedua, kenapa dia berkata demikian? Karena orang ini percaya bahwa Tuhan itu mampu. Ada amin? Siapapun di antara kita, kalau sudah berbicara tentang Tuhan, maka kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemarin saya bikin sebuah video dan saya upload di Facebook, hampir ditonton oleh 1 juta. Padahal video itu singkat saja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Kemudian saya bikin video. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia, masihkah dia disebut sebagai Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia? Tentu saja karena dia berkuasa, dia mampu melakukan. Orang kusta ini tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya, apakah bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil baginya ini, dia mau tidak menyembuhkan orang kusta? Ini pertanyaan besarnya. Mau tidak dia berurusan dengan orang kusta? Pada saat semua orang menjauhi orang kusta. Pada saat semua orang menjauhkan orang kusta. Apakah Yesus ini yang menyembuhkan orang buta, yang membangkitkan orang mati, dia mau berurusan dengan seseorang yang mengidap penyakit yang menjijikan ini? Itu pertanyaannya. Saudara tahu jawaban Yesus itu sangat memuaskan. Saya suka sekali saudara jawaban daripada Yesus. Di ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, karena Allah itu mengasihi setiap kita. Dia memperlakukan kita dengan belas kasihan. Itu yang selalu dicatat oleh Alkitab. Saya dan saudara selalu diperlakukan dengan belas kasihan karena dia adalah Bapa kita. Ya. Kristen adalah satu-satunya sebuah ajaran agama yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Ya. Dalam sebuah pengertian bahwa dia peduli dengan kita. Dia sayang dengan setiap kita. Dia memperlakukan kita dengan kasih sayang yang besar. Setiap mujizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi setiap mereka yang membutuhkan, bukan hanya sekedar membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar membuktikan bahwa dia mampu melakukan yang namanya mujizat. Tidak. Setiap mujizat yang dia lakukan adalah bentuk kasih sayangnya kepada manusia yang diciptakannya. Itu bukan hanya sebuah demonstrasi kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus, tidak. Tapi itu merupakan kasih sayangnya kepada setiap kita. Kenapa saudara-saudara? Karena setiap pergumulan yang kita alami dalam hidup ini itu sangat-sangat personal. Seperti yang saya ceritakan di awal bagaimana seorang kusta bergumul dengan penderitaannya. Yang bukan hanya menyebabkan penderitaan di dalam fisiknya saja, tetapi di dalam mentalnya.
Saya tidak bisa bayangkan kalau seorang kepala rumah tangga yang mengidap penyakit kusta dan dia dijauhkan dari keluarganya sendiri. Mungkin dari arah jauh ketika dia melihat anaknya, dia rindu mungkin memeluk anaknya. Dia rindu mungkin untuk memeluk istrinya. Tetapi penyakit kusta membuat dia tidak bisa melakukan semuanya itu. Bahkan mungkin ketika dia melihat ada keluarga, ya, ada seorang suami yang bisa pulang ke rumah dengan mudahnya, bisa memeluk anaknya, bisa memeluk istrinya. Dan dia mungkin mengidap penyakit bertahun-tahun dengan kusta tersebut dan dia begitu merindukan keluarganya. Saudara, penderitaan kita itu personal. Ya. Kanker bukan hanya sekedar kanker. Ketika kanker diderita oleh seorang ibu yang memiliki anak yang perlu dia asuh. Saya ingat bagaimana ada seorang ibu bercerita kepada saya. Dia mengidap penyakit kanker, saudara-saudara, itu kanker payudara. Dan dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau saya mati sih tidak pernah menjadi masalah karena pada akhirnya semua akan mati. Tapi yang jadi beban bagi saya, anak saya, Pak Pendeta. Anak saya masih kecil. Dan kalau saya mati, bagaimana dengan dia? Ya mungkin suami saya akan menikah lagi. Tapi menjadi pertanyaan saya, apakah istri kedua daripada suami saya mampu mengasihi anak saya sebagaimana saya sayang dengan anak saya? Saudara, penyakit itu bukan hanya sekedar penyakit ya. Itu personal. Dan dia bercerita bagaimana ketika tetangganya ada yang penyakit yang sama dengan dia dan meninggal dunia. Itu menjadi momok yang sangat mengerikan. Saudara, tapi puji Tuhan ibu ini mengalami mujizat ya. Dia berdoa, ambil doa puasa dan saya ingat kesaksiannya di hari yang ke-7 ketika dia berpuasa. Dia melihat ketika dia menutup mata, dia melihat seperti ada jari saudara-saudara yang turun. Dan jari itu menunjuk ke payudaranya yang ada kankernya itu. Dan dia mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan melawat dia. Beberapa hari kemudian, ya, lubang-lubang yang mengeluarkan nanah dan darah itu mulai mengering. Dan dia hidup sampai sekarang. Bahkan saudara-saudara, anaknya sudah lulus kuliah dan bekerja. Saudara, penyakit kusta atau apapun penyakit itu bersifat personal. Nah, ini jawaban Yesus. Saya suka dengan jawaban Yesus. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berhadapan dengan orang kusta. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Haleluya. Saudara, menjamah kulit orang kusta tidak boleh. Saya cerita di awal tadi, bahkan orang akan menjaga jarak dengan orang kusta. Orang kusta yang berjalan berkeliling, dia akan menggunakan lonceng sebagai kalungnya. Ketika lonceng itu berbunyi, dia akan berteriak najis. Untuk memperingatkan setiap orang agar jangan mendekati dia. Karena kalau orang sehat bersentuhan dengan orang kusta, orang sehat menjadi najis. Tidak boleh sama sekali menyentuh orang kusta. Itu larangannya. Tidak boleh ada sentuhan fisik sama sekali. Tetapi ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menjamah dia. Kenapa? Karena saya yakin, saya percaya. Yesus pun tahu sudah lama sekali orang ini dalam mengidap penyakitnya tidak pernah mendapatkan sentuhan tangan manusia. Haleluya. Dan saya juga yakin orang ini sudah lama tidak mendapatkan sentuhan tangan manusia. Saya yakin orang kusta ini kaget ketika kulitnya dijamah oleh Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir." Haleluya. Saudara, tangan yang sama yang pernah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tangan itu pun yang menjamah orang kusta ini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Haleluya. Saudara, jamahan Tuhan
memulihkan segala sesuatu. Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan jamahan Tuhan. Ketika engkau mengalami jamahan Tuhan, engkau akan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Haleluya. Ya. Dan saya berdoa biar jamahan Tuhan berlaku juga atas kehidupan saudara. Engkau mengalami itu dalam kehidupanmu. Ya, karena kalau orang lain ditolong oleh Yesus, maka kita percaya pun kita ditolong oleh Kristus Yesus. Dialah Tuhan penolong kita dan keselamatan setiap kita. Yang percaya, katakan. Amin.